Awas mas bro, yang lebih dekat mas bro, yang lebih dekat. Apa Pak kalau boleh tahu? Terbatas. Baik. Jadi apa namanya, salah satu tamu tadi undang, itu kalau boleh tahu Pak, sosok atau perwujudan dia itu seperti apa? Seorang wanita. Rambut panjang, pakai jubah putih atau gimana? Ya jenisnya itulah. Itu enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa Gas TV Entertainment dimanapun berada, baik di rumah ataupun di manapun, ya kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kita akan kuak misteri. Nah, untuk kuak misteri ini seperti biasa saya sudah ditemani oleh Bapak Suhu Pangat di sini. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk malam hari ini kita akan berbincang, ngobrol-ngobrol mengenai ya misteri alam Allah seperti itu ya. Dan ini untuk tampilannya sedikit berbeda nih Pak. Ini di alam ya, betul-betul di alam. Kemudian untuk apa namanya, di sini juga ada apa ini bisa dibilang lentera seperti itu. Ini kayaknya sesuatu yang agak sedikit apa nih, mistis atau apa nih yang akan dikuak begitu. Ya Mas Budi, pemirsa semua yang ada dimanapun, seperti biasa kita hadir kembali untuk sedikit mengkaji seperti yang Mas Budi bilang tadi. Kita akan menguak atau mengaji alam ciptaan Allah, alam semesta raya yang memang benar-benar penuh misteri. Yang Betul. insya Allah mau seberapa kita mampu, tidak akan bakalan kita bisa menguak secara tuntas. Betul. Alam Allah atau misteri yang dirahasiakan Allah. Iya betul. Kita akan menguak malam hari ini juga pastinya sangat sedikit dibandingkan dengan alam ya yang begitu luas ini, begitu tentunya. Dan gini Pak, ini kan kita posisinya di alam begitu ya. Yang akan kita bahas nih berkaitan dengan yang saat ini kita tempati atau seperti apa? Oke, sebenarnya kayak gini, yang namanya alam Allah yang sama-sama kaya dengan sebuah misteri. Dan melalui ritual kayak gini, karena kita sebenarnya sih kalau di alam kita, Ya. seperti aku atau Mas Budi main ke rumahku atau aku main ke rumah Mas Budi kayak Oh gitu. begitu. Jadi Jadi ini kita maknai ini sebuah silaturahim, cuma beda alam. antara alam nyata dengan alam gaib. Itu. Wah, menarik sekali tentunya. Nah, ini saya kurang begitu mengerti tentunya ya dengan hal-hal yang seperti itu, begitu. Makanya di sini Pak Suku Angat ya yang lebih mengetahui tentang hal-hal tersebut, begitu. Nah, ini bagaimana cara kita silaturahim ke alam sebelah, begitu. Sama saja sebenarnya Mas Budi. Kalau Mas Budi mau main ke rumah juga, apa bahasa etikanya juga bersalam dulu. Iya, ketok pintu, salam Iya, begitu. gitu. Sama ya. saja. Untuk Baik. kali ini Iya. nanti kita berusaha untuk bersilaturahim. Insya Allah tidak jauh dari sini tempatnya, makanya kita ambil lokasi yang lebih nyaman. Iya, yang terdekat begitu ya. Itu ada sebuah jembatan kecil. Di situ termasuk ada salah satu atau beberapa makhluk Allah yang bertempat di situ. Yang menetap begitu. Mm-mm. Ini mendengar pernyataan seperti itu langsung saya merinding begitu. Baik, biar rileks saya sambil ngerokok juga. Pak. Boleh. Sebenarnya kayak gini Mas Budi. Kenapa kita merinding? Karena ya tentu mereka berbeda alam dengan kita. Ketika aura gaib dengan aura kita bersentuhan, pastilah terjadi efek yang namanya merinding itu. Iya betul.
Karena kita istilahnya makhluk kasar, mereka makhluk halus begitu ya Pak ya. Betul. Kalau takut sebenarnya sih Jangan. Tapi gimana ya? Begitu. karena sama-sama makhluk Allah. Iya betul. Yang penting kita saling sapa, saling bersahabat, insya Allah aman. Aman. Cuma tetap walaupun mau kayak apa, karena kita beda alam, Beda alam. otomatis ya, Ya, itu tadi ya. Iya. Merinding-merinding itu wajar sebenarnya begitu ya Pak. Iya. Yang penting kita tidak nantangin dulu istilahnya. Ibaratnya kita main langsung dobrak pintu masuk gitu aja gitu. Yang berbahaya begitu ya. tujuan kita memang cuma sekedar apa, mencari tahu keberadaan mereka, bukan berarti kita mau mengganggu mereka, tapi lebih ke arah kita mengkaji alam Allah, bahkan untuk membesarkan apa, mengagungkan benar-benar ciptaan Allah, sang pencipta alam semesta raya seisinya itu luar biasa. Untuk lebih ke arah kita meyakinkan atau mengimankan kepada sang pencipta. Betul. Itu tujuannya ya Pak. Iya. Pak, untuk selanjutnya gimana nih Pak? Ya, kita kembali ke awal. Untuk kali ini kita istilah mau mengaji alam Allah atau bersilaturahim ke umat Allah yang kita ceritakan tadi, yang ada di jembat sebelah kita. Nantinya kita bisa ambil visualnya. Ya. Di situ ada jembatan kecil di tepi persawahan, juga pembatas antara desa Sikanco dengan desa lain. Desa lain. Di situ itu ada sebuah jembatan kecil, terus di samping sebelah jembatan ada pembagian air sebenarnya itu. Oh ya, dari irigasi. Iya. Insya Allah sesuai pemahaman kita ini yang lebih dominan. Kalau umat Allah yang ada di situ puluhan Mas Budi. Oh, ini langsung balik merinding lagi nih Pak. Cuman yang mendominasi atau yang memang bertempat di situ, yang istilahnya bertempat di situ itu ada 3 Yang bisa dibilang kelasnya tinggi begitu. Oke. Itu terdiri dari semuanya cewek cantik-cantik, cakep-cakep banget. Menurut mereka mungkin atau gimana? Ya menurut kan juga kayak gitu. Aslinya loh. Oh. Maksudnya aslinya dia memang perwujudannya kayak gitu. Oke. Cuman secara pakaian dia kalau biasa dikenal oleh khalayak kita seperti apa itu? Mbak Kun. Bukan. Oh, bukan. Berpakaian dia ala-ala dulu lah. Kayak apa iya. istilahnya. Kayak mungkin kebaya yang Iya, lama betul. begitu, kayak zaman-zaman kerajaan dulu mungkin ya Pak ya, begitu. Oke. Dia ada pakai selendang, ada pakai kebaya. Nah, Serius loh, Itu 3. merinding. Iya, baik. Jadi ini saya pernah dengar juga Pak, maksudnya kalau misalkan makhluk asal begitu, maksudnya yang bentukannya itu hampir menyerupai manusia secara fisik sempurna begitu, itu memang kelasnya itu udah kelas kakap begitu ya Pak ya? ya tergantung. Oh, masih tergantung. Jadi belum tentu benar juga ini. Nah, Tergantung, ini tergantung. namanya belajar lagi begitu. Iya. Kan kita ulas dari awal, kita Mm-mm. belajar mengkaji alam Allah, tentang gaib yang ada di lingkungan kita, juga untuk istilahnya memanjatkan keagungan Allah. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenal tentang alam Allah, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ke Allah. Betul. Supaya selalu dilindungi ya. Untuk keselamatan kita semua, juga untuk mendoakan mereka, juga untuk mendoakan seluruh alam Allah. Semoga dengan yang kita jalani tidak termasuk untuk merusak lingkungan atau mengusik mereka-mereka yang di lain alam kita, tapi benar-benar kita mengkaji alam Allah untuk mengagungkan ciptaan Allah, biar kita benar-benar tambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk kru yang ada di ikut kita juga saya mohon untuk ikut berdoa biar kita diberi keselamatan oleh Allah, juga untuk mendoakan seluruh luhur-luhur yang ada di Sikanco sini dan gaib yang kita silaturahmi. Mas Budi, mari kita juga semua kru yang ada di sini kita ikut berdoa. Mohon
maaf, ini sekedar penjelasan. Kita memakai mediasi. Iya, ini kemenyan begitu ya? Ini kemenyan sama minyak. Ini bukan berarti kita istilahnya menyembah sesuatu, Iya. tapi karena mereka adalah alam halus yang memang makanannya kayak gini. Oke, sekedar ulasan ya, kita mau bersilaturahim ke mereka juga sama saja seperti kita bersilaturahim misalkan Mas Budi ke rumah aku atau Iya. ke rumah Mas Budi, otomatis Maksudnya kalau ini ya sesuatu bawaan begitu, oleh-oleh begitu ya, bisa sesuguhan lah, Iya, kayak sesuguhan. gitu lah. Oh, begitu. Penghormatan. Baik. Iya, betul. Sebenarnya cuma kayak gitu. Mm-mm. Ya karena mereka penghormatannya ya kayak gini, melalui sebuah pewangian. Betul. Bukan berarti kita memuja mereka, tapi Iya. kita memberi penghormatan kepada mereka karena kita mau bersilaturahim kepada mereka. Nah, ini Dalam Islam pun ada, termasuk ikramud dhaif. Kita disuruh memuliakan tamu Iya, atau betul. menyuruh sebuah tamu, kayak gitu. Karena kita mau bersilaturahim ke alam mereka, kita melalui mediasi kayak gini untuk istilahnya sebagai oleh-oleh lah, iya. kayak gitu, mendoakan mereka. Assalamualaikum ya jami' ahlal huibi hadzal makan. Assalamualaikum ya Syekh Maulana Baribi. Assalamualaikum ya Allah ya Rasulullah. Kami benar-benar memuja alam kebesaran-Mu ya Allah, atas segala ciptaan-Mu tentang alam semesta ini, seisinya juga yang gaib dan yang nyata. Kami tidak bermaksud untuk mengusik, tapi benar-benar untuk mengkaji alam Allah, memuja kebesaran-Mu ya Allah, dan mudah-mudahan kami semua dalam lindungan Allah. Ala hadini ya Allah kulli ya salihah mana wasalatu salihah siril fatihah. Ya Mas Budi, semoga Allah memberi izin kepada kita dan semoga gaib yang mau kita silaturahimi juga menerima kita dengan bersahabat. Amin. Mudah-mudahan. Nanti kita bisa ke lokasi untuk bersilaturahim dan dekat paling cuma beberapa meter. Ini tadi pada saat pembakaran ini ya Pak ya, begitu. Ini apakah khususnya untuk Pak Semangat sendiri begitu ya, maksudnya ini apakah merasakan interaksinya begitu? Ada dari pihak mereka begitu Pak? Kalau kita memakai mediasi, Mas Budi, ya khususnya memakai wewangian lah. Sebenarnya sih banyak. Kalau kalangan ulama kita biasanya memakai duga bahur, kalau dikenal oleh para habaib itu memakainya bahur. Tapi kalau kita orang Jawa memang mediasi yang sering dipakai dari nenek moyang kita adalah kemenyan dan wewangian atau minyak wangi. Kalau orang Jawa bilangnya sekul suci, Gondo Arum. Oh baik, Sekul Suci Gondo Arum ini sama ini ya Pak ya, dengan julukan yang saya Baribin itu kan Gondo Sama Arum. tapi beda. Oh begitu. Iya, maksudnya kalau namanya begitu. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita pakai mediasi kayak gini, dari semua gaib yang ada di sekitar kita itu semua hadir. Cuman yang bisa menikmati otomatis yang kita sebutkan. Oh, yang dituju aja begitu. Sama aja seperti kita. Orang kita ngasih ke Mas Budi kok yang istilahnya yang ngambil lain berarti dia mencuri. Iya betul. Gaib pun kayak gitu, punya etika.
sembarangan. Mereka aja tahu etika ya. Iya. Seharusnya kita sebagai manusia juga lebih beretika. Betul, begitu. itu. Iya. Oke, baik. Nggak mungkin mereka mau istilah mencicipi apa yang kita kasih Ke- karena bukan diperuntukkan untuk mereka Mereka. yang di sekitar kita yang lainnya. Oke. Tentunya yang bisa ya yang kita tuju, karena itu ada etikanya, nanti dihukum. Oh, ada hukumnya. Mereka juga punya hukum Pasti. sendiri ya Pak ya. Nah ini Pak, ini berbicara mengenai hal tersebut begitu ya. Tadi kan disampaikan kalau misalnya kita bermaksud seperti ini bisa disampaikan khusus atau ditujukan kepada yang dimaksud begitu. Apakah yang ada di sekitar ini otomatis minggir begitu? Iya, setiap apa ada bau harum pasti semua itu kan istilahnya ya. Berkerumun datang. Cuman kan mereka nggak berani istilahnya mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Berarti Kecuali mereka kita usik. oke. Mereka hanya menyaksikan aja Iya. berarti. Kasihan juga nih Pak. Ya, sebenarnya kasihan, tapi kan karena memang yang kita silaturahimi, Iya. tentunya kita punya tujuan. Oke, baik, Gitu. baik. Iya. Nah, ini kalau untuk yang dimaksudkan tadi, khususnya untuk yang dituju dengan ini begitu Pak. Apakah mereka sudah mulai menyambutnya atau bagaimana? Insya Allah dengan izin Allah begitu kita salamkan ke mereka sebenarnya langsung. Langsung disambut Cuman begitu memang ya? berapa puluh tahun termasuk tempat yang kita tuju atau gaib yang tiga tadi memang jarang kelihatan di sekitar kita. Aha, Apakah mereka pindah tempat atau gimana? Tapi memang saya sendiri kalau sering lewat itu jarang melihat mereka. oke, eksistensinya sudah jarang ya, nggak seperti waktu dulu Ya begitu. semoga saja nanti kita tunggu apa ada respon kayak gitu. Biasanya kalau itu kan ada getaran-getaran aura tertentunya. Iya. Nah, tapi getaran-getaran tersebut itu kan nggak semuanya bisa Ini masih merasakan. belum nampak. Masih Tadi ada. paling pas kita beri salam ke mereka ya ada lah sambutan. Mereka menangkap ya sinyal-sinyal dari Pasti. kita begitu. Karena ditujukan. Yang namanya goib dalam sekejap mata kan bisa. Beda kalau kita walaupun lewat HP, tapi secara wujud kan tidak bisa instan. Iya, Tapi betul. kalau goib dalam sekejap mata, dalam berapa jarak jauh pun bisa hadir. Kayak gitu. Fast respon ya. Aku di daerah lokasi tersebut kan zaman dulunya ya sekitar 50 tahun lalu, bahkan aku sendiri yang baru berapa tahun ya sudah tua sih Mas Didi. Saya belum ada ini. Tapi pas kecil aku masih melihat di situ kan ada pertigaan di sebelah jembatan kecil tersebut. Oke. Itu dulunya sangat-sangat istilahnya angker, karena di setengah pertigaan tersebut ada sebuah tugu. Oke. Tugu itu sebenarnya entah itu sebuah batas, entah itu sebuah prasasti apa, tapi itu berada di tengah Oh, jalan oh, di pertigaan. tengah-tengah. Oh, Tapi mungkin sekarang kan sudah nggak ada. udah nggak ada. Iya, betul. Saya tidak ini sih, maksudnya nggak sampai. Itu peninggalan memang istilahnya dari masa penjajahan dulu juga. Cuman karena memang berkembangnya zaman, ada pelebaran jalan dan pengaspalan jalan dan sebagainya, memang sudah ditiadakan. Ya, karena mengganggu akses mungkin Iya. begitu ya. Ya karena memang jalannya kurang lebar. Nah, itu. Berbeda dengan sekarang ya. Memang kalau untuk sekarang ini kan memang lebih terang suasananya, mungkin itu juga berpengaruh ya. Nggak seperti dulu waktu saya kecil nih, ibaratnya baru pindah ke lokasi sini begitu. Itu kan masih gelap lah istilahnya begitu. Banget. Mm-mm. Bahkan kalau dulunya orang lewat sini pun jarang banget. Di samping memang kondisional jalan yang memang masih apa tanah liat bisa Iya. dikatakan kayak gitulah. Kalau ada hujan pasti becek, Becek. nggak sekedar becek. Untuk dilalui kendaraan bermotor atau mobil apalagi nggak bisa. Tapi alhamdulillah setelah zaman memang sudah maju, Berkembang mau, betul.
sekarang sudah akses jalan pun enak. lebih enak dilewati gitu. Kalau dulu yang tiga tersebut sangat-sangat aktif di situ. Bahkan untuk dulu kan ada yang menggarap sawah tersebut. Nyampe kenal, bener-bener kenal sama beliau. Oh, Insya Allah Bapak almarhum Bapak Kasmi. oke, baik. Dulu dia istilah menggarap tanah tersebut kan cukup lumayan lama. Nyampe dia kenal bener-bener. Itu kenalnya kayak temen apa kayak gimana gitu? Ya, kadang-kadang dia lagi bersih-bersih di sawahnya kan, Ya. disapa lah. Siang hari Mas Budi. Wah, Oh, siang keren. berani mereka. Iya, karena merasa bersahabat. Sebenarnya yang namanya Hoa itu kayak gitu. Kalau memang kita bersahabat, ya mereka juga nggak apa-apa. Oke. Asal jangan dilanggar hak-hak. Iya. Kayak gitu. Pernah ada pengalaman yang lebih nggak sih Pak, tentunya dengan yang sosok ketiga tersebut begitu? Maksudnya untuk Pak Subak sendiri atau mungkin yang lainnya selain yang Bapak yang tadi diceritakan begitu? Sebenarnya sih banyak. Heeh. Tapi kalau untuk yang tiga tersebut memang ya termasuk Jarang ya, yang karena- itu berinteraksi dengan dia. Oke. Karena mungkin statusnya tinggi begitu, mungkin kalaupun interaksi nyuruh bawahannya mungkin atau gimana? Ya bisa dikatakan sebagai penguasa sekitar sinilah ya. Dia, mereka bertiga. Tapi mereka iseng nggak sih Pak? Maksudnya suka ini. Ya dibilang iseng ya iseng juga orang namanya kopi. Tapi kalau untuk kategori nakal insya Allah Enggak. enggak. Alhamdulillah berarti. Iya. Tapi sengak nakalnya makhluk gaib ya tetaplah. Kalau Gimana memang gitu? apa Mas Budi bisa melihat Ya. mereka pasti suka karena cantik-cantik banget. Coba Tidak sesekali menyeramkan. pengen dilihatin lagi. Mohon ke Allah dong. Iya. Selain mohon kalau maksudnya mungkin lewat Bapak begitu bisa dibantu. Itu tadi yang kita sebutkan kan yang namanya kayak gitu otomatis kita bisa melihat alam gaib atau dan sebagainya. Itu berarti kan kita mengkaji alam Allah atau mengaji ilmu Allah. Itu ada prosesinya Mas Budi, termasuk ya memperbanyak apa berpuasa, terus memperbanyak kita jangan tidur, bukan memperbanyak tidur. Oh, ini kebalikannya. Iya baik. Jadi ada tentunya untuk mencapai sesuatu itu ada syarat tertentu yang harus Pasti. dilewati begitu. Mas Dan Budi mau beli rokok pakai uang juga. iyalah nggak bisa tiba-tiba langsung datang. Kalau 1.000 ya dapatnya 1 batang. Juga kalau mau beli yang mahal otomatis ada harganya tersendiri kan kayak gitu. Betul. Yang namanya ilmu juga kayak gitu. Cuman belinya nggak pakai uang. Iya. Pakainya ya kayak gitu. Puasa begitu ya. Tirakat itu kan Iya, istilahnya. tirakat, betul. Itu dibilang. Yang namanya tirakat itu kan banyak banget macam. Tapi untuk yang susahnya kadang kalau misalnya kita sudah mencapai tujuan tersebut itu tinggal tanggung jawabnya begitu ya Pak. Iya Otomatis. betul. Karena sebuah ilmu tanpa tanggung jawab yang sesuai dengan tuntutannya, otomatis kita melenceng dengan garis-garisnya. Yaitu yang nggak boleh. Iya, baik. Nah, ini balik lagi ke tujuan awal begitu. Apakah dari pihak mereka sudah mulai atau masih sama begitu? Belum ada istilah respon Yang yang begitu kentara istilahnya. ada, cuman kan dari mereka yang bukan yang kita tuju banyak. Banyak. Ya di sekitarnya kan banyak banget, ada berapa lah puluhan. Bahkan untuk yang istilahnya kencang-kencang tarikannya atau getarannya kuat banget itu di sebelah lebih ke selatan lagi itu juga bertempat di istilah batas desa. Dulunya ada pohon randu besar di situ. Baik. Itu ada sebuah gundukan tanah di pembatas desa yang memang dijadikan pekarangan tapi nggak begitu luas. Oh, Di situ malah yang dulu dari kan, sana ya. ada pohon randu besar. Di situ tuh juga banyak puluhan. Cuma yang mendominasi itu ada satu
perwujudannya ular. Oh, Ular yang hitam putih itu loh Mas. oh iya. Itu panjang banget. Gede, gede nggak? Ya kalau namanya goib, walaupun dia cantik ya seperti yang kita bilang, Iya. bisa berubah wujud 1000 macem lah kayak Iya, gitu. betul. Cuman wujud aslinya kayak apa? Oh, betul. Ini tadi disampaikan bahwa yang di sebelah sana, maksudnya itu perwujudannya ular itu begitu langsung efek kayaknya dengannya gitu. Ya kencang banget memang. Iya. Auranya kita rasakan juga. Betul. Ini saya nggak tahu ya karena saya memang nggak peka begitu, sekali lagi nggak peka, tapi tetap merindingnya itu dapat begitu. Untuk saat ini juga ya dari tadi semenjak salam pun mereka udah standby. Cuman kan nggak berani mendekat. Enggak. Berarti kalau di belakang persis aman lah ya. Ya lingkaran ini yang kita pakai mediasi ini termasuk di samping memang sebagai sarana prasarana atau syariat lah istilahnya, juga untuk keamanan kita semua kayak gitu. Oh, aman berarti saya di sini. Kru yang di belakang Aman, yang penting jangan jahil. Iya. Kalau jahil ya mereka jahil juga. Oke. Baik ya. Tergantung ya, maksudnya Iya dong. bagaimana sikap kita begitu. Iya. Boleh. Apa? Kadang-kadang aneh Anehnya ular gimana? tersebut. Oh, Kadang dia bisa gede banget, kadang bisa kecil apa banget ya. ukurannya segini cuma panjangnya bisa nyampe 5 meter 6 meter, itu kan Nggak logis. iya kayak gitu, nggak sinkron. Kalau ular segede ini ya paling-paling 1 sampai 2 meter lah. Itu udah panjang banget itu termasuknya. Iya. Kalau sampai 5 meter ya gimana gitu. Kalau ular tersebut kita sering setelah berpapasan atau memang kadang kan kita sering cari ikan lah kayak gitu kalau malam. Iya. Ngobor kalau dalam istilah kita dikenal betul. orang Jawa. Obor. Itu sering bersamaan kita ke sana dia ngikut. Tapi maksudnya nggak apa ya, nggak jahil gitu. Ya kembalinya kayak gitu. Oh. Ya Kalau itu. kita jahil atau Gimana? ngerjain mereka ya mereka pasti. Tapi kan istilahnya itu nggak diundang, tiba-tiba datang ngikutin, jahil juga lah. Ya, karena kita bertandang ke Ke kediamannya. iya mungkin ya. begitu. Iya betul. Makanya dalam setiap jengkal tanah kan pasti ada goib-goib tertentu. Makanya kan ketika kita menginjakan ke area-area tertentu yang bukan kepemilikan kita, bahkan dalam Islam pun dianjurkan walaupun kita mau ke rumah sendiri pun setelah bepergian Salam. Iya, Assalamualaikum ya ahlal bait. betul. Karena yang menghuni tidak cuma kita, banyak dari istilah makhluk Allah yang kasat mata, bahkan ada dari unsur malaikat. Baik. Rumah kalau yang huni nggak ada malaikatnya, apes kita Mas Budi. Kalau terdiri dari makhluk hidup yang lain semuanya. Makanya setiap sesuatu ada etika. Setiap kita bertandang ke setiap lokasi pun baiknya kita bersalam, karena banyak makhluk Allah yang gaib yang ada di setiap jengkal tanah. Betul. Ini kalau misalnya kita dikasih kelebihan, maksudnya sesuatu hal yang berbeda, mungkin ya bakal kaget juga gitu ya. Mungkin bakal susah. Cuman kan kayak gitu pembagiannya, ada yang istilahnya nakal, Iya. ada yang damai. Ya sama halnya Kayak dengan gitu. manusia Manusia kan itu ada yang sama. jadi ya istilah preman pasar begitu, atau mungkin ya gitulah, yang baik juga ada, yang mungkin sifatnya kurang baik juga banyak begitu. Subhanallah. Ini udah ya, Ada getaran kuat banget. ini mungkin iya saya juga ikut merinding merinding lagi, saya cuma bisa merinding kayaknya. Coba kita cari tahu dulu dari mana apa yang kita tuju atau bukan, karena banyak banget. Ini sampai ke sini-sini nih. Oke, mari kita Kita coba cek langsung area lokasinya apa ya. memang benar mereka yang kita tuju atau makhluk yang lainnya. Oke, baik. Mari kita coba cek ke lokasi atau area yang disebutkan tadi.
Baik, langsung aja kita coba cek ke lokasi atau area yang disebutkan tadi gitu. Ya Mas Budi, di sini dulunya tepat di area sini ini dulunya ada sebuah tugu yang memang peninggalan dari masa penjajahan. Oh iya, betul ya, betul-betul di tengah jalan Di begitu. sini lokasinya pas ada di sini. Oke, Ini juga ada getaran yang luar biasa. tapi ini masih dari yang dimaksudkan tadi nggak Pak? Yang ketiga itu? Atau Bukan kan sebelahnya. Oh, ini ada area jembatan kecil, jembatan air. Tuh bisa kita lihat, bisa mengikuti kita. Jembatannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih posisinya tepatnya ada di sini. Oh, ini posisi yang dimaksudkan bisa dibilang sebagai rumah ketiga sosok yang dimaksud tadi Pak? Iya Mas Budi, betul. Baik, ini di sini. Oke, coba tolong pegangin, kita kasih salam buat mereka biar istilah bersahabat dengan kita juga. Oke. Tuh kalau yang kita ceritakan tadi ada sosok ular, yang panjang itu di sebelah sana Mas Budi, sekitar 50 meter dari kita lah. Oh, sekitar 50 meter. Oh, di sebelah di tengah sawah itu tadi. Di tengah persawahan. Oke, baik. Baik, ini coba meditasi kembali. Ini ada di lokasi yang di mana lokasi ini dimaksudkan adalah bisa dibilang sebagai rumah dari ketiga sosok wanita tersebut. Gitu. Mudah-mudahan mendapatkan sambutan yang baik, yang bagus. Ini bisa dilihat kembali pembakaran wewangian dan kemenyan. Kita sambil tetap menunggu seperti apa reaksi atau interaksi dari mereka. Oke Mas Budi. Oke, baik. Gimana Pak? Kira-kira Untuk mereka alhamdulillah menyambut salam kita, cuman tidak istilahnya memberi izin untuk tidak yang diizinkan atau lebih dalam begitu. sekarang mereka sudah beralih tempat, istilahnya jarang di sini, Oh, di mana Mak? Kalau boleh tahu, maksudnya kira-kira ke arah selatan. arah selatan. Oh, berarti masih ke sana lagi. Heeh. Atau di tempat yang disebutkan tadi malah. Enggak, dia
berpindah-pindah sih, cuman kalau bertandang ke rumah yang di sini itu sudah jarang banget memang. Baik-baik. Tapi ini auranya berasa begitu ya Pak ya. Pas mas, yang lebih Apa Pak kalau boleh tahu? mimbar tadi. Ini kayaknya efek atau auranya besar juga begitu. Berasa banget soalnya. Kita naik aja ke atas biar aman. Oke. Baik, kita coba kembali ke lokasi tadi pertama. Ini area pembatas desa sebelah. Kalau yang sebelah sini itu ke wilayah kita. Di pertengahan jalan ini udah ikut ke desa lain. Dulunya kalau setiap ada apa di zaman penjajahan atau di apa yang dikenal dengan pemberontakan G30 SPKI Iya, itu betul, kan betul. banyak sekali kalau mayat yang ada di apa meninggal di sini pasti dilempar ke sini oleh orang sebelah. Oh, berarti ini tempat pembuangan Buang-buangan juga kayak gitu. Sering di area sini. di area sini. Tapi karena yang dekat dengan perkampungan otomatis wilayah kita, ya akhirnya yang sering mengubur dari orang-orang kita. Oh baik, jadi mereka buang istilahnya lempar begitu aja, buang begitu aja, tetapi diurus oleh Iya. warga kita begitu, orang-orang sini. Baik. Mungkin tapi kalau dari itu Pak, karena efek dari pembuangan tadi istilahnya ya, itu mencekam atau tentu pasti ada pengaruhnya begitu. Otomatis. Tapi ini enggak apa ya maksudnya besar begitu atau enggak? Rata-rata mereka kan istilahnya kalau yang di zaman penjajah itu sebagian besar mereka dari yang dikatakan mata-mata. Oh. Jadi dibunuh, ditinggalin begitu saja karena dia mata-mata. Nanti orang-orang sekitar biasanya buang-buangan karena ini perbatasan. Tapi karena mereka jauh dari wilayah kita, otomatis yang lebih dekat kan orang-orang sini. Iya, betul. Ya mau nggak mau nggak dikubur di pekuburan kita. Jadi awal dari adanya pekuburan di wilayah Cikantus ini itu banyak buat mengubur orang-orang kayak gitu. Di zaman pemberontakan G30 SPKI juga banyak. Jadi kalau ada PKI mati di wilayah sekitar ya otomatis Langsung yang masuk ke terdekat. sana ya. Karena mereka apapun arwah mereka juga tidak damai lah dalam meninggalnya. Oh iya, pasti. Nah, itu Pak. Atau bisa dikatakan penasaran. Kayak gitu. Nah, dari situ Pak mungkin salah satu dari mereka begitu, korban-korban yang dibuang begitu. Itu ada yang hadir atau tidak? Iya banyak. Banyak saat ini. Ada berapa? 1, 2, 4 Mas Budi. 4 mereka yang hadir ya. Iya. Merinding lagi. Laki-laki semuanya. Laki-laki semua. Baik. Ya Allah, semoga tidak mengganggu kita. Karena biasanya kalau bisa dibilang arwah penasaran itu kayak bawa efek dendam begitu ya Pak ya, itu bisa yang jadi berbahaya Iya, gitu ya. padahal mereka salah kan karena Iya. persisnya tidak berdaulat ke RI. Iya. Tapi ya apapun mereka juga nggak terima. Iya betul. Oke, baik-baik. Ini di sini auranya saya merasakan dari yang betul-betul dari ujung kaki sampai ujung kepala langsung kayak bulu kuduk merinding semua begitu. Belum lagi ke arah istilah selatan itu Sana desa ya? lain itu kan dulunya di situ ada sebuah apa sejenis kayak pekarangan cuma di tengah persawahan. Iya. Itu ikut ke desa lain. Di situ juga sangat-sangat luar biasa. Iya. Istilahnya angkernya Iya, betul. yang dikenal dengan sebutan gunung jeruk. Bahkan Oh. ada yang bilang, bahkan ada yang banyak yang meyakini kalau memang bisa melihat, termasuk masih pelataran dari Eyang Syah Parigi ini. Oh, begitu. Dulunya
jarang yang berani bertandang ke tempat tersebut. Tapi di masa lurah siapalah Pak salah kala itu di wilayah mereka itu sempat digali pakai kato kayak gitu Mas Budi. Ada yang ditemukan nggak Pak begitu pada saat itu? Enggak, cuma kemungkinan gaib tersebut yang bersemayam di tempat tersebut tidak terima, bahkan ada yang diberi mimpi ribuan ular itu pergi ke arah selatan. Kebetulan sang lurah kala itu ada di wilayah selatan juga. Baik. Dan Menyerang ya. memang tidak terima. Oh, atau itu yang sekarang jadi itu kan kalau tempat lokasi Gunung Jeruk sekarang itu kan kayak ada kubangan air begitu. Iya betul, itu memang tempatnya. Oh, Mungkin suatu saat kita bisa bersilaturahim ke tempat tersebut. Tapi untuk kali ini kita cukupkan dulu karena memang gaib yang ada di sini mengizinkan cuma sebatas silaturahim. Bahkan mereka sudah tidak bertempat di sini selalu lagi. di sini, tapi memang berpindah-pindah. Baik. Ya, termasuk yang kita sebutkan di tempat Gunung Jeruk tersebut juga dia sering ke situ juga. Baik. Oke. Sementara kayak gitu dulu. Ada kesempatan ulasan di area sini Mas Budi. Baik. Takutnya mereka tersinggung Iya. nanti. Karena kita diizinkan tetapi hanya sebatas lingkupnya itu kecil Iya. begitu ya Pak ya. Ini ada tamu tak diundang Mas Budi sebelah kiri saya. Oh, Coba kamera siapa tahu ketangkap. ini di pohon ini apa Pak? Sebelah pohon, sebelah barat. Tapi yang nggak kelihatan lah orang lampunya nggak mumpuni, mohon maaf dengan kamera. Apa peralatan kita sangat minim. Ini sangat terbatas. Baik. Jadi apa namanya salah satu tamu tadi undang itu kalau boleh tahu Pak sosok atau perwujudan dia itu seperti apa? Seorang wanita. Rambut panjang, pakai jubah putih atau gimana? Ya jenisnya itulah. Itu nggak sekitar 100 meter dari arah kita ke utara. Itu ada tempatnya di situ rumahnya. Ya kalau misalnya cuma sekedar nengokin, sekedar main, mungkin cuma mau lihat penasaran, nggak masalah. Yang penting jangan yang aneh-aneh. Insya Allah enggak. Enggak ya. Baik. Oke, baik. Masih ada Pak atau udah pergi? Cukup lah. Cukup ya. Kalau kita suruh pergi. Oke. Baik, itu rasa itu aja ya Pak. Maksudnya untuk di kesempatan video kali ini untuk mengulas misteri yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas waktunya Pak Supangat dan untuk penjelasannya seperti itu. Dan jangan lupa untuk saksikan kuak misteri lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.